Artinya ini jarak segini mungkin kalian berkata, oh ini terlalu jauh nih, X bar-nya terlalu jauh dengan mu 0. Berarti tidak bisa kita toleransi. Kita akan menganggap bahwa X bar ini berbeda dengan mu 0. Ya. Berbeda dengan mu 0. Ya. Sehingga kalaupun kita mu 0 kita anggap sebagai benar, ya, mu 0 kita anggap sebagai benar, berarti si X bar ini berada di luar distribusi sampling dari si X bar dengan rata-rata mu 0. Ya. Atau kalaupun si X bar kita yang benar, berarti mu 0 salah, maka peluang si X bar ini salah, si X bar ini benar dan mu 0 salah itu hanya 5%. Ya. Kita akan perkecil peluangnya. Nah, jadi di sini untuk menentukan X bar ini bisa kita toleransi atau tidak, kan kalau kita lihat juga bisa ya. Kita lihat seperti, oh ini jauh nih X bar, berarti kita tidak kita toleransi. Ya. Kalau seperti ini, X bar dikurangi mu 0. Tapi kalau kita hanya sebatas X bar min mu 0, setiap orang punya pendapat berbeda-beda. Ya. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan kelompok yang lain. Misal di 3 SD1 itu rata-ratanya adalah 60 nilainya. Dan mu 0-nya kita adalah 70. Ya. Kemudian di 3 SD2 rata-ratanya adalah didapatkan 60 juga. Dengan mu 0 70. Nah, apakah itu jaraknya sama? Belum tentu, karena bisa jadi di yang 3 SD2 standar deviasinya lebih kecil, seperti itu. Ya. Sehingga di sini, seperti yang pernah saya jelaskan dulu, maka di sini kita harus lakukan standardize, ya. Standardize dari selisih X bar terhadap mu 0 ini. Kita standardize menggunakan apa? Kalau varians populasi diketahui, ya kita gunakan standar deviasi dari X bar. Ya. Standar deviasi dari X bar. Nah, sekarang standar deviasi dari X bar itu apa? Standar deviasi dari X bar adalah sigma per akar N. Ya. Nah ini, ya jadi ya. Jadi sebetulnya pada hakikatnya uji hipotesis rata-rata kita adalah melihat bagaimanakah selisih atau jarak dari X bar terhadap mu 0. Ya. Tentu jarak tersebut harus kita standardize menjadi jarak statistik. Ya. Ini adalah jarak statistik. Lalu bagaimanakah kalau untuk multivariat? Ya. Nah, untuk multivariat, intuisinya sebetulnya sudah dipelajari di minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Ya. Yaitu di mana kita menguji apakah suatu titik berada di dalam elips atau di luar elips. Maka di sini juga sama. Ya. Katakanlah kita bicara bivariat normal. Ya, seperti ini. Tentu kita punya elips dengan pusatnya adalah ya mu 0. Ya. Elips dengan pusatnya mu 0. Dan ingat, mu 0 ini kan ini distribusinya bukan distribusi X, tapi distribusi X bar. Ya. Maka di sini kita menguji apakah sampel kita, katakanlah sampel kita jatuh di sini, X bar. Nah, bagaimanakah jarak X bar terhadap mu 0? Nah, karena di sini adalah kita melihat apakah si X bar ini berada di dalam elips ataukah di luar elips. Ya. Apakah di dalam elips atau di luar elips? Kemarin caranya bagaimana untuk mengetahui apakah suatu titik berada di dalam elips atau di luar elips? Ya tentu adalah kita bandingkan dengan persamaan elipsnya. Oke, kemarin persamaan elips sudah bagaimana? Kalau titik kita adalah X, kalau X kan X, min mu, transpose, sigma, inverse, dikali X min mu sama dengan C kuadrat. Di mana C kuadrat ini berdistribusi chi square.
ya. Nah, tapi di sini sekarang kita bicara distribusi sampling, bukan distribusi X-nya, ya. Distribusi sampling dari X bar. Maka persamaan elipsnya ya kita gunakan persamaan elips untuk distribusi sampling X bar, yaitu berarti kita akan gunakan X bar min. Ini mu 0 ya, sebetulnya. X bar min mu 0 transpose. Nah, sigmanya berarti ini adalah sigma X bar, ya. Sigma X bar inverse dikali X bar min mu 0 sama dengan C kuadrat, ya. Dimana C kuadratnya adalah ya distribusi Chi square. Nah, sekarang sigma X bar itu apa? Itu X bar min mu 0 transpose dikali sigma per M inverse dikali X bar min mu 0 sama dengan C kuadrat. Sehingga ini N bisa pindah ke depan. Ya, menjadi N dikali X bar min mu 0 dikali sigma inverse dikali X bar min mu 0 sama dengan C kuadrat. Kan seperti ini, ya. Nah, kalau sigma tidak diketahui ya tinggal kita ganti dengan S, ya. Kalau sigmanya tidak diketahui. Nah, ini adalah untuk melakukan uji hipotesis terhadap vektor rata-rata satu sampel, ya. Nah, bagaimana kalau untuk yang dua sampel, ya? Dua sampel, maka contohnya di sini kita ingin membandingkan, ya. Apakah kita ingin menguji apakah rata-rata nilai APG antara 3SD1 dengan 3SD2 sama atau tidak. Berarti kita akan membandingkan antara dua buah rata-rata. Apakah si X bar 1 selisihnya dengan X bar 2 bagaimana? Ya. Kita akan melihat selisihnya. Apakah bisa kita toleransi, kita anggap sama atau tidak. Ya. Sehingga di sini kita akan melihat bagaimanakah jarak antara si X bar 1 terhadap X bar 2. Atau kalau dalam hal dua sampel ini kita bisa juga sebaliknya, bisa X bar 2 terhadap X bar 1. Ya. Oke, tapi dalam contoh ini saya akan lihat bagaimanakah jarak antara X bar 1 terhadap X bar 2. Sehingga kita bangun elipsnya adalah elips dari X bar 2. Ya. Kemudian X bar 1-nya ada di sini. Ya. Katakanlah X bar 1 di sini. Oke, kalau misalnya X bar 1 ini berada di dalam elips, berarti dia masih satu distribusi dengan X bar 2. Ya, pemahamannya seperti itu. Kalau dia sudah di luar dari elips, berarti dia bisa jadi X bar 1 memiliki distribusi sampling yang berbeda, distribusi sampling sendiri. Ya. Sehingga di sini sama juga, berarti kita akan mengecek apakah X bar 1 bisa jadi berada di dalam elips ataukah di luar elips. Maka bagaimanakah? Ya, kita gunakan persamaan elips. Ya. Persamaan elipsnya, kan tadi kan persamaan elips untuk distribusi sampling rata-rata adalah X bar dikurangi mu 0 dikali, ini N di depan ya, N dikali sigma pangkat sigma inverse, ya ini yang lupa, transpose, dikali X bar min mu 0 sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang yang berbedanya adalah X bar-nya itu adalah X bar 1, mu 0-nya itu adalah X bar 2. Berarti kita akan menggunakan M dikali X bar 1 dikurangi X bar 2. Nah, sigmanya, ya. Sigmanya di sini adalah harusnya sigma gabungan, ya, sigma gabungan antara X bar 1 dan X bar 2. Ya. Karena kita punya apa?
Kenapa harus gabungan sigma X bar 1, X bar 2? Karena hipotesis nol kita adalah X bar 1 sama dengan X bar 2. Dengan kata lain, hipotesis kita mengatakan bahwa rata-rata nilai kelas 3 SD1 itu sama dengan rata-rata nilai kelas SD2. Ya. Dengan kata lain bahwa dihipotesiskan bahwa mereka berasal dari distribusi yang sama. Ya. Sehingga sigmanya adalah harus sigma gabungan. X bar 1 min X bar 2 sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang bagaimanakah sigma X bar 1 X bar 2-nya? Nah, sigma X bar 1 X bar 2 itu adalah sama dengan sigma 1 per N1 ditambah sigma 2 per N2. Ya. Seperti ini. Nah, namun kalau misal kita punya asumsi sigma 1 sama dengan sigma 2, yaitu sama dengan sigma full, maka sigma X bar 1, X bar 2 itu sama dengan sigma full per N1 tambah sigma full per N2. Sama dengan kita bisa keluarkan sigma fullnya 1 per N1 ditambah 1 per N2 dikali sigma full. Seperti ini. Ya. Sehingga kalau kita punya asumsi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, berarti persamaan Elipsnya adalah, saya lupa, ini belum, kalau yang depan ada N-nya ya, tapi kalau yang ini belum ada N-nya. Kalau ini kan karena sigmanya adalah sigma per N, ya, sigma per N inverse. Kalau ini adalah masih dalam bentuk seperti ini. Sigma X bar 1, X bar 2 inverse. Jadi ini saya keliru, nggak ada N-nya. Ya. Berarti kalau dia tidak punya asumsi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, berarti dia adalah X bar 1 min X bar 2 dikali sigma 1 per N1 ditambah sigma 2 per N2 inverse dikali X bar 1 min X bar 2 sama dengan C kuadrat. Ya. Seperti ini. Lalu bagaimana kalau asumsinya adalah sigma 1 sama dengan sigma 2? Maka dia menjadi X bar 1 min X bar 2, berarti kita gunakan sigma full, yaitu 1 per N1 ditambah 1 per N2 dikali sigma full inverse dikali X bar 1 min X bar 2 sama dengan C kuadrat. Atau 1 per N1 plus 1 per N2-nya bisa pindah ke depan. Maka dia menjadi N1 N2 per N1 tambah N2 dikali X bar 1 min X bar 2 dikali sigma full inverse dikali X bar 1 min X bar 2 sama dengan C kuadrat. Ya. Oke, jadi seperti ini. Ya.
Kesamaannya. Kalau sigma tidak diketahui, ya sama, tetap berarti kita bisa gunakan S, ya, bisa gunakan S, ya. Jadi kalau sigma tidak diketahui, kita akan gunakan untuk yang asumsi sigma tidak sama, ya, berarti kita gunakan S1 per N1 ditambah S2 per N2. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gunakan S-pool? S-pool rumusnya bagaimana? Ya. Oke, S-pool sebetulnya adalah varians gabungan, ya, yaitu ketika dua kelompok tersebut kita anggap dia sebagai satu populasi. Ya. Kan ingat seperti ini, ya. S1 itu adalah apa? 1 per derajat bebas. Ya, derajat bebasnya itu adalah untuk kelompok 1 adalah N1 min 1 dikali sum square 1. S2 sama dengan 1 per N2 min 1 sum square 2. Ya. Nah, berarti S-pool bagaimana? S-pool itu sama dengan 1 per DF gabungan dikali sum square. Nah, sekarang DF gabungannya bagaimana? DF gabungannya bukanlah N1 plus N2 min 1. Ya. Karena di dalam S-pool, ya, kita menggunakan, kita punya ada apa namanya? Untuk kelompok 1 dia punya parameter mu1, untuk kelompok 2 punya parameter mu2. Ya. Berarti ada 2 parameter. Ya. Sehingga untuk S-pool DF-nya adalah menjadi 1 per N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ya, jadi bukan dikurangi 1. Kenapa? Karena ada 2 parameter. Ya. Ada 2 parameter dikali sum square. Ya. Dikali sum square. Sum square-nya itu adalah ya tentu sum square. Sum square 1 ditambah sum square 2. Ya. Atau sama dengan 1 per N1 tambah N2 min 2 dikali sum square 1 itu apa? N1 min 1 dikali S1 ditambah, ini saya ke bawah ya, N2 min 1 dikali S2. Ini tambah ya. Seperti itu. Bentar. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk 2 sampel independen ya, uji hipotesis untuk 2 sampel independen. Nah, sekarang bagaimana untuk yang 2 sampel dependen? Dua sampel dependen, ingat bedanya 2 sampel independen dengan 2 sampel dependen. 2 sampel dependen itu artinya bahwa setiap observasi akan bergantung terhadap observasi lainnya. Ya. Misal observasi 1 pada kelompok sampel 1 itu akan bergantung kepada observasi 1 pada kelompok 2. Jadi nanti observasi kita berupa pasangan-pasangan. Kalau di 2 sampel independen, urutan tidak berpengaruh. Ya. Tapi kalau di 2 sampel dependen, ya, urutan berpengaruh. Sampel 1, kemudian di sini ada sampel 2. Maka di sini kita akan punya X1
X11, X12 sampai dengan X1N. Kemudian di sini X21, X22 sampai dengan X2N. Maka di sini dia berupa pasangan, bahwa X11 ini dia dependen terhadap X21. X12 dependen terhadap X22 sampai dengan X1N dependen terhadap X2N. Jadi di sini dia urutan berpengaruh ya kalau di dua sampel dependen. Sehingga ketika kita ingin menguji ya untuk dua sampel dependen tersebut, maka yang kita uji sebetulnya adalah selisihnya ya. Selisihnya. Sehingga kita akan hitung X1 1 dikurangi X21 X12 dikurangi X22 dan seterusnya ya. Ingat ini X11 ini vektor ya, X21 vektor karena kita bicara multivariat. Ini adalah selisih D. Nah, sehingga dengan kata lain kalau uji hipotesis dua sampel independen itu adalah menguji apa? Menguji selisih rata-rata kedua kelompok. Tapi kalau uji dua sampel dependen itu adalah menguji selisih kebalik. Kalau uji dua sampel independen itu adalah menguji selisih dari rata-rata dua kelompok. Sedangkan kalau uji dua sampel dependen itu adalah menguji rata-rata dari selisih setiap pasangan antara dua kelompok. Ya. Jadi di sini kita akan punya nanti kan kita ada ini D1 ya, ini adalah D2 sampai dengan ini adalah Dn. Sehingga nanti kita akan punya D bar dan punya standar deviasi matriks kovarian D ya. Karena kita bicara multivariat ya, D bar dan matriks kovarian D. Nah, sehingga bagaimana kita ujinya? Ya, yang kita uji adalah si D bar ini berarti. Ya. Berarti persamaan hadisnya adalah D bar dikurangi mu D ya dikali kita langsung saja seandainya sigma tidak diketahui ya berarti kita gunakan SD saja. SD inverse dikali D bar min mu D sama dengan C kuadrat. Nah, tapi biasanya kalau kita menguji selisih yang kita hipotesiskan adalah hipotesis kita adalah mu D sama dengan 0. Ya. Dalam arti bahwa tidak ada selisih, tidak ada perbedaan antara kelompok sampel 1 dengan kelompok sampel 2. Maka di sini persamaan elips kita menjadi D bar, ya mu kan 0, dia menjadi D bar SD inverse nya transpose dikali D bar sama dengan C kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, kalau untuk uji hipotesis dua sampel dependen, dia adalah sebetulnya adalah uji satu sampel. Kita hanya menguji satu rata-rata si D bar tersebut. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Nah, sekarang kita langsung praktikum saja, ya. Sebentar, saya buka dulu filenya. Oke, silakan. Sudah di-download belum modul praktikumnya? Sudah saya kirim di Classroom.
Oke, kita langsung ke contoh 1 ya. Oke, kita lihat. Misal diberikan data tinggi badan dalam inci dan berat badan dalam pounds dari 20 sampel mahasiswa sebagai berikut ya. Jadi ada 2 variabel yang kita ukur, tinggi badan dan berat badan. Diasumsikan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal variat ya. Oke, dalam soal ini contohnya adalah langsung diasumsikan berdistribusi normal variat. Tapi sebetulnya dalam uji hipotesis kalian sebenarnya harus harus melakukan uji normalitas sebetulnya ya. Harus melakukan uji normalitas. Oke, tapi di sini langsung diasumsikan saja bahwa berasal dari distribusi normal bivariat. Dengan sigma diketahui, ya sigma diketahui yaitu 20 100 100 1000. Maka ujilah apakah mahasiswa tersebut memiliki postur proporsional yaitu memiliki tinggi 70 inci dan berat 170 pounds. Nah, kita lihat dulu pengerjaan secara manual. Ya, diketahui Y adalah normal bivariat dan matriks kovarian sigma diketahui sebagai berikut. Kemudian hipotesis, ya. Hipotesis kita adalah vektor mu1 mu2 sama dengan vektor 70 170. Hipotesis alternatifnya vektor mu1 mu2 tidak sama dengan vektor 70 170. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah bagaimana cara membaca hipotesis tersebut. Nah, dalam uji hipotesis multivariat, membaca hipotesis kita tidak membaca per variabel, ya. Kita tidak boleh membaca per variabel, karena itu akan beda arti nanti. Ya, itu sama saja dengan univariat masing-masing. Kalau kalian bacanya seperti ini, kalau kalian misal bacanya hipotesisnya adalah rata-rata tinggi badannya adalah 70 inci dan berat badannya rata-rata adalah 170 pound. Nah, itu keliru membaca seperti itu. Nah, cara membaca hipotesis yang benar itu adalah kalian harus membaca maknanya dari mu1 70 dan mu2 170 itu maknanya apa? Ya, contohnya kalau di sini berarti maknanya adalah mahasiswa tersebut memiliki postur ideal atau postur yang proporsional. Ya. Jadi kalian harus membaca makna dari hipotesis tersebut, sehingga kesimpulannya juga sama. Ya. Nah, sekarang kita mulai rata sampel. Kita akan dapat Y untuk variabel 1 dan Y bar 2 untuk variabel 2. Kemudian kita hitung, ya berarti nanti ini vektor rata-ratanya adalah 71,45, 164,7. Ini vektor rata-rata. Sehingga sini sigma diketahui, berarti kita akan gunakan Z kuadrat. Ya. Kita gunakan Z kuadrat hitung. Ya. Z kuadrat itu sama dengan N kali Y bar min mu 0 kali sigma inverse kali Y bar min mu 0. N-nya adalah 20, vektor Y bar adalah 71,45, 164,7. Kemudian vektor mu 0 adalah 70, 170. Ya. Oke, nanti di sini didapat Z kuadrat hitung itu adalah 8,4026. Nah, karena di sini kita pakai Z kuadrat, ya, Z kuadrat hitung ini kita akan bandingkan dengan chi-square. Ya. Karena dia pakai sigma kuadrat, dia akan pakai chi-square. Ya. Dengan alfa 0,05 diketahui chi-square 0,05 derajat bebas 2 itu adalah 5,99. Sehingga keputusannya adalah tolak H0. Ya, karena Z kuadrat lebih besar daripada chi-square tabel. Kesimpulannya adalah jadi mahasiswa tersebut memiliki postur yang tidak proporsional atau yang tidak ideal. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Untuk pengerjaan dasar, untuk yang menggunakan Z kuadrat itu saya belum nemu package-nya, ya. Jadi kita hitung secara manual saja, ya. Nah, kita hitung manual saja. Ya, jadi kita gunakan masukkan si nilai sigma, kemudian nilai X bar dan mu 0 ke dalam persamaan ini. N kali X bar min mu 0 transpose
dikali solve dari sigma dikali X bar min mu 0. Ya, sehingga kita akan dapatkan Z kuadrat itu, kemudian kita buat keputusannya. Kemudian contoh untuk kalau sigma tidak diketahui. Ya. Sigma tidak diketahui. Dalam sebuah penelitian, berikan hasil sebagai berikut. Ya. Ada 10 observasi ya, dengan diukur 3 variabel, di mana Y1 adalah available spherical calcium, Y2 adalah exchangeable spherical calcium, dan Y3 adalah turnip green calcium. Level kalsium yang diharapkan atau yang diekspektasikan itu adalah untuk Y1 15, Y2 adalah 6, dan Y3 adalah 2,85. Maka ujilah hipotesis dari ekspektasi tersebut. Oke, di sini sigma tidak diketahui, ya, sigmanya tidak diketahui, sehingga pertama kita tentu harus tulis hipotesis dulu, ya. Hipotesisnya adalah vektor mu 1, mu 2, mu 3 sama dengan vektor 15, 6, 2,25. Oke, jangan lupa, ini saya lupa belum mencantumkan makna dari hipotesisnya. Jadi mungkin makna hipotesisnya katakanlah ini adalah kadar kalsium yang normal. Jadi kita bisa katakan bahwa hipotesis kita adalah kadar kalsium di dalam tanah dan lobak hijau, kandungan kalsiumnya adalah normal. Ya, seperti itu. Nah, karena sigma tidak diketahui, pertama adalah hitung min dan nah, di sini statistik uji kita hitung, kita tetap masukkan ke persamaan tadi. Ya, sama sebetulnya dengan yang kalau sigma diketahui. Hanya berbedanya adalah kalau tadi itu adalah sama dengan Z kuadrat. Ya, di mana Z kuadrat berdistribusi chi square. Maka kalau di dalam statistik uji ketika sigma tidak diketahui, maka dia akan sama dengan T kuadrat, di mana T kuadrat tidak berdistribusi chi square. Ya. T kuadrat berdistribusi T kuadrat Hotelling. Sehingga sebenarnya statistik uji ini disebut sebagai statistik T kuadrat Hotelling. Ya. T kuadrat Hotelling sebetulnya adalah apa namanya? Berbeda dengan chi-square, ya. Dia tidak berdistribusi chi-square, ya. Oke, kita lihat di sini didapat T kuadratnya 24,559. Sehingga di sini kita compare-nya dengan suatu nilai, ya, nilai adalah dilihat dari cara Hotelling, ya. Kita akan bandingkan dengan nilai T kuadrat tabel, ya, dari tabel T kuadrat Hotelling. Dari mana tabel T kuadrat Hotelling? Kalian bisa lihat di buku Rancher. Ya, buku Rancher ada tabel T kuadrat Hotelling. Atau paling mudah, ya, kalau di R, kalian konversi saja nilai T kuadrat menjadi nilai F. Ya. Nah, bagaimanakah konversi dari T kuadrat menjadi F? Silakan lihat di buku Johnson. Ya, di buku Johnson ada formula untuk melakukan merubah dari T kuadrat Hotelling, mengkonversi T kuadrat Hotelling menjadi F, ya. Nah, tapi dalam contoh ini kita lihat dari tabel saja. T kuadrat tabel untuk alfa 5%, kemudian jumlah variabel 3 dan derajat bebas adalah 9, diperoleh T kuadrat Hotelling-nya adalah 16,766. Karena T kuadrat hitung lebih besar dari nilai kritis, maka kita tolak H0. Kesimpulannya adalah kandungan kalsium tidak sesuai dengan yang diharapkan. Atau tadi karena kita bilang ini diharapkan adalah nilai yang normal, berarti kita bisa katakan kandungan kalsium tidak normal. Ya, seperti itu. Nah, ini pengerjaan dengan R. Ya, silakan bisa dilihat. Nah, di dalam R ini ada nih. Kalau di R saya gunakan konversi ke F. Ya. Ya.
untuk satu sampel konversi ke F-nya adalah N-1 min P plus 1 dibagi N-1 kali P dikali P kuadrat. Ya. Sehingga kalau kita sudah punya, kita konversikan ke F, ya, maka si F hitung ini tinggal kita bandingkan dengan F tabel. Ya. Sehingga bisa kita dapatkan keputusannya. Ya. Nah, yang atas ini adalah untuk apa namanya, secara manual, ya. Sedangkan di bawah jika kita ingin menggunakan package desk tool, ya. Package desk tool di dalamnya ada function hoteling stage 2 test, ya. Maka di sini kita panggil functionnya hoteling stage 2 test, parameternya adalah y datanya, kemudian mu nolnya adalah yang mu nol, kemudian jenis tesnya adalah chi-square. Ya. Oke, jadi di sini simple. Kalau pakai Desto, tinggal panggil hoteling stage 2 test, udah outputnya keluar. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, ini adalah contoh untuk dua sampel independen. Ya. Y1 pictorial inconsistencies, yang ini adalah 4 tes psikologi diberikan kepada 32 laki-laki dan 32 perempuan. Indikator yang diukur dalam tes tersebut adalah Y1 pictorial inconsistency, Y2 paper form board, kemudian Y3 tool recognition, dan Y4 adalah vocabulary. Diberikan datanya sebagai berikut. Ya. Maka ujilah apakah hasil tes psikologi tidak berbeda signifikan antara laki-laki dan perempuan. Berarti hipotesisnya adalah ya seperti ini. Ya. Rata-rata kelompok 1 yang laki-laki itu sama dengan rata-rata yang kelompok 2 atau yang perempuan. Ya. Dengan kata lain, hasil uji psikologi antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda signifikan. Ya. Atau ditulis dengan vektor mu1 sama dengan vektor mu2. Ya. Maka di sini kita akan hitung vektor mean dan matriks covariance sampel. Ingat, berarti ini sigma tidak diketahui. Ya. Kita gunakan S1 dan S2 kita hitung. Nah, di sini misal diasumsikan bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2. Pada prakteknya kita harus melakukan uji kesamaan matriks covariance. Salah satu uji yang bisa digunakan adalah uji. Kalau untuk dua sampel independen, kalian harus menguji, ya, matriks covariance. Jadi mau menggunakan matriks covariance ataukah berbeda. Karena itu menentukan persamaan elipsnya, ya, tadi yang sudah dijelaskan. Ya. Nah, karena kita belum belajar tentang uji, kan nanti kita pelajari saat MANOVA. Ya. Nah, karena kita belum belajar box M, maka di sini diasumsikan saja. Diasumsikan bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2. Ya. Sehingga kita harus hitung S-pool sebagai berikut. Ya. S-pool tadi adalah sama dengan 1 per DF, di mana DF-nya adalah N1 plus N2 min 2, dikali sum square 1 ditambah sum square 2. Sum square 1-nya berarti adalah 32 min 1 kali S1, sum square 2-nya adalah 32 min 1 S2. Ya. Maka kita dapat S-pool. Maka statistik ujinya bisa kita hitung dengan persamaan yang tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu N1 N2 per N1 tambah N2 dikali Y bar 1 min Y bar 2 transpose dikali S-pool inverse kali Y bar 1 min Y bar 2. Diperoleh 97,6015. Nah, dari tabel T kuadrat hoteling dan bantuan teknik interpolasi diperoleh T kuadrat alfa 1%, di sini menggunakan alfa 1% ya. Kemudian banyaknya variabel adalah 4 dan derajat bebas adalah 62. Oke, karena T kuadrat hitung jauh lebih besar daripada T kuadrat tabel, maka kita tolak K0. Kesimpulannya adalah hasil tes psikologi antara laki-laki dan perempuan berbeda signifikan. Ya. Nah, berikut contoh adalah pengerjaan dengan R. Ya. Oke, ya. Nanti silakan nanti kalian praktekkan sendiri ya yang pakai R-nya. Oke, ya pakai R kita akan selalu menggunakan konversi ke F ya.
karena di R nggak ada T kuadrat hoteling. Nah, dengan package list tool juga sama, kita bisa gunakan hoteling T2 test. Ya. Oke, di sini untuk uji 2 sampel independen kita gunakan formula dalam bentuk seperti ini. Ya. Berarti formulanya adalah gender. Kalau misal si variabel jenis kelamin kita beri nama gender, kemudian independennya adalah si variabel Y1, Y2, Y3, Y4. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah contoh 4. Ini adalah 2 sampel dependen. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan, sebetulnya bagaimanakah cara kita menggunakan 2 sampel dependen, kapan kita menggunakan 2 sampel independen. Karena itu adalah yang paling penting. Ya. Kalau ngitungnya formulanya kan gampang, ya kalian juga pasti hafal. Kan? Justru yang paling susah itu adalah menentukan 2 sampel dependen dan 2 sampel independen. Ya. Oke, salah satu clue-nya untuk menentukan dia 2 sampel independen dan 2 sampel dependen adalah kalau untuk 2 sampel dependen, ya, baik dia secara natural ataupun secara rancangan percobaan, dia dirancang memang saling memiliki ketergantungan. Ya. Saling ketergantungan ini bisa secara natural, bisa juga secara rancangan percobaan. Ya. Secara natural, misal kalau suami istri ya survei terhadap suami istri yang ditanyakan adalah masalah me time, waktu luang, ya, waktu luang untuk diri sendiri. Ya tentu saja itu adalah secara natural akan saling dependen, ya seperti itu. Ya. Tapi ingat, tidak semua kalau yang ditanyakan suami istri pasti adalah dependen, bisa jadi berbeda, ya bisa jadi berbeda, ya. Jadi di sini untuk menentukan dependen atau tidak bukan dependen atau independen itu adalah kita lihat variabelnya juga yang ditanyakan, ya. Nah, itu adalah secara natural. Kalau secara rancangan percobaan seperti contoh pada contoh 4 ini, ya. Dua jenis pelapis anti karat akan dibandingkan. Oleh karena itu, masing-masing 15 pipa dilapisi oleh dua jenis pelapis anti karat tersebut. Kemudian dua pipa, masing-masing satu dari setiap jenis pelapis anti karat, dikubur di lokasi yang sama selama periode tertentu di 15 lokasi berbeda. Jadi ada 15 pipa dicat pakai pelapis anti karat A dan 15 pipa dicat pakai pelapis anti karat B. Kemudian satu pipa yang dicat pakai pelapis anti karat A dan satu pipa yang dicat pakai pelapis anti karat B itu diambil. Kemudian sepasang itu akan dikubur di lokasi yang sama. Ya. Sehingga akan terdapat 15 lokasi tempat di mana pipa-pipa tersebut dikubur. Setelah sekian lama, dia akan digali kembali, kemudian tingkat korosi pada kedua pipa akan diukur dengan 2 variabel. Nah, ini adalah dependen secara rancangan percobaan, karena dua pipa akan dikubur di lokasi yang sama. Akibatnya dia akan mendapatkan perlakuan yang sama, yang saling tergantung. Ya. Dia akan mendapatkan tingkat keasaman tanah yang sama, kemudian juga kelembaban yang sama, sehingga dia akan memiliki saling ketergantungan, ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah contoh untuk apa namanya uji 2 sampel dependen karena rancangan percobaan. Ya, karena secara rancangan percobaan dia dikubur di lokasi yang sama. Tapi kalau misalnya dia dikubur di lokasi yang berbeda, ya, yang merek A dikubur di lokasi berbeda, yang merek B dikubur di lokasi yang berbeda, maka dia akan menjadi independen. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Tapi ingat, ya, kalau di dalam soal ujian nanti, ya, kalian harus menyertakan alasan kenapa memilih sampel independen atau sampel dependen. Ya. Karena kalaupun nanti eh,
harusnya dependen, tapi kalian mengerjakan pakai independen, tapi ketika alasan kalian memilih metode tersebut adalah masih masuk akal, maka akan saya anggap benar. Ya. Yang jelas, kalian harus berikan alasan yang masuk akal. Ya, kenapa pilih independen? Karena terkadang itu sedikit apa ya, untuk beberapa kasus itu adalah batasannya samar, ya, mau independen atau dependen. Ada beberapa asumsi, ya, kalau kalian menggunakan asumsi tertentu, sehingga dia menjadi independen, seperti itu. Ya. Nah, kalau dependen, kita kerjakan sebagai berikut. Berarti kita hitung D bar, ya. Kita hitung selisihnya dulu, kemudian baru kita hitung vektor D bar. Ya. Vektor D bar, kemudian juga kita hitung matriks kovarian dari D. Sehingga statistik uji, kita dapat M dikali D bar, ya, dikali SD inverse, dikali D bar. Ya, diperoleh T kuadrat adalah 10,819. Keputusannya adalah kita tolak H0, ya, karena dia lebih besar daripada T kuadrat panjang. Sehingga kesimpulannya adalah kedua pelapis antikarat tersebut memiliki kualitas yang berbeda. Ya. Kualitas yang berbeda. Mana yang lebih baik? Ya, untuk memutuskan mana yang lebih baik, ya kita lihat. Ini kan coating 1 dikurangi coating 2. Pelapis antikarat 1 dikurangi pelapis antikarat 2. Nah, kita lihat nilai D bar itu adalah positif. Dua-duanya. Karena dia positif dua-duanya berarti yang coating 1 memiliki tingkat korosi yang paling lebih tinggi. Sehingga dengan demikian kita katakan coating 2 adalah pelapis antikarat yang lebih baik, ya, karena korosinya lebih kecil, ya, gitu. Oke, untuk area bisa kalian nanti praktekkan sendiri. Nah, sekarang satu materi lagi adalah mengenai repeated measure. Repeated measure ada di modul praktikum penjelasannya. Nah, pengukuran berulang merupakan generalisasi dari uji statistik T-unit varian, sampel berpasangan, yang muncul dalam situasi di mana sebanyak Q perlakuan dengan variabel respon tunggal akan dibandingkan. Setiap subjek atau unit eksperimen menerima setiap perlakuan sekali selama periode waktu yang berkecukupan. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita punya katakanlah observasi. Kita punya observasi, katakanlah ada apa namanya? Observasi 1, observasi 2 sampai dengan observasi ke N. Ya. Nah, kalau misal N observasi ini diberikan dua perlakuan, ya. Jadi perlakuan pertama saya sebut sebagai treatment 1, kemudian perlakuan kedua ini treatment 2, ini akan diberikan kepada observasi yang sama, ya. Observasi yang sama. Ingat, karena observasi yang sama diberikan dua perlakuan berbeda, berarti ini adalah jika kita ingin membandingkan antara perlakuan pertama dengan perlakuan kedua, maka di sini adalah apa? Sampel dependent, ya. Sampel dependent. Ya. Sehingga kalau kita uji di sini, ya, variabelnya kan tunggal. Jadi sebetulnya ini adalah uji T sampel berpasangan. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau lebih dari dua perlakuan? Kita berikan ada T3, kemudian ada T4, sebanyak 4 kali. Nah, maka ini adalah disebut sebagai repeated measure, pengukuran berulang. Ya. Repeated measure.
Jadi observasi 1 diberikan perlakuan 1, masih observasi 1 setelah seminggu diberikan perlakuan 2. Kemudian setelah seminggu berikutnya diberikan perlakuan 3. Dan setelah seminggu berikutnya diberikan perlakuan 4. Ya. Nah, ini adalah repeated measure. Oke, kita kembali lagi ke modul. Nah, sehingga misal terdapat N sampel, maka observasi ke J atau setiap observasi akan menerima perlakuan sebanyak Q kali secara berulang. Ya. Dalam contoh yang tadi saya jelaskan itu 4 kali dengan pengukurannya. Ya. Nah, di sini katakanlah ada Q kali pengukuran. Nah, hipotesis yang kita buat akan menentukan matriks kontras yang akan digunakan. Matriks kontras itu adalah perbandingan antar perlakuan. Ya. Jadi kalian ingin kontrasnya bagaimana? Apakah ingin mengcompare dengan perlakuan 1 ataukah ingin mengcompare dengan perlakuan sebelumnya ataupun lainnya? Ya. Jadi matriks kontras tersebut tergantung kepada hipotesis kita. Ya. Misal hipotesis kita bunyinya adalah min dari setiap kali perlakuan tidak berbeda dengan min pada perlakuan pertama. Maka matriks kontrasnya adalah ya kita compare setiap perlakuan terhadap mu1. Jadi mu1 min mu2, mu1 min mu3 sampai dengan mu1 min mu q. Ya. Nah, matriks kontrasnya itu adalah koefisiennya berarti. Untuk baris 1 kan mu1 min mu2, berarti mu1 koefisiennya adalah 1, mu2 koefisiennya adalah min 1, lainnya adalah 0. Baris kedua, mu1 min mu3, berarti mu1-nya 1, mu2 0, mu3 min 1, dan lain seterusnya adalah 0. Ya, dan seterusnya. Ya. Sehingga di sini kita akan punya matriks kontras dikali mu. Ya. Matriks kontras dikali mu. Oke. Jadi hipotesis kita nanti bagaimana? Hipotesis kita adalah C1 mu sama dengan matriks 0. Dengan kata lain bahwa semuanya adalah 0 perbandingannya ya terhadap mu1. Ya. Terhadap perlakuan pertama. Dengan kata lain bahwa perlakuan berikutnya dari perlakuan kedua sampai dengan perlakuan ke Q itu tidak berbeda dengan perlakuan pertama. Ya. Kemudian jika hipotesis kita adalah tidak ada perubahan signifikan dari satu perlakuan ke perlakuan lainnya secara berurut, maka kita bangun hipotesisnya adalah sebagai berikut. Ya. Berarti kita akan compare setiap perlakuan berikutnya dengan perlakuan sebelumnya. Berarti perlakuan 2 kita compare dengan perlakuan 1. Perlakuan 3 kita compare dengan perlakuan 2. Perlakuan ke Q akan kita compare dengan perlakuan ke Q min 1. Ya, maka di sini juga sama, kita definisikan matriks kontrasnya sebagai berikut. Ya. Nah, jadi di sini ini sangat bentuk matriks kontras itu tergantung dari hipotesis kita. Kita mau menghipotesiskannya bagaimana. Ya. Nah, di sini nanti hipotesisnya adalah C mu sama dengan 0. Dan statistik ujinya, statistik uji sudah sama saja, ya, yaitu sekarang kita bicaranya adalah Cx bar, ya, karena Cx bar itu, karena hipotesis kita adalah C mu sama dengan 0, sehingga yang kita pakai adalah Cx bar. Ya. N dikali Cx bar, sebetulnya ini adalah Cx bar min C mu asalnya, ya, tapi karena C mu kita hipotesiskan sama dengan 0, maka tinggal Cx bar. Ya. N dikali Cx bar transpose dikali CSC transpose dikali Cx bar. Keputusannya adalah tolak kanal jika T kuadrat hitung lebih besar dari T kuadrat tabel. Nah, kita langsung lihat contohnya. Ya. Contoh 5. Suatu obat bius baru biasanya diuji terlebih dahulu ke binatang. Sehingga dalam suatu studi, 19 anjing diberikan obat pentobarbital. Nah, dalam eksperimennya, setiap anjing diuji dengan disertai pemberian karbon dioksida atau CO2 pada 2 tekanan berbeda, yaitu pada tekanan rendah dan tekanan tinggi, low dan high. Kemudian pada pengujian berikutnya, halogen ditambahkan dan pemberian CO2 diulangi. Hasil yang diukur, periode antara detak jantung dalam milisecond pada 4 kombinasi treatment berikut. Jadi di sini, si anjing tersebut pertama
diuji hanya disertakan CO2, ya, yaitu CO2 low dan CO2 high. Ya. Yang pertama adalah tentu tanpa halogen. Kemudian uji coba berikutnya adalah diulang lagi. Ya, anjing tersebut diberikan CO2 low dan CO2 high, tapi sekarang dengan diberikan halogen. Sehingga di sini kita punya rancangan percobaannya adalah sebagai berikut. Ya. Maka ujilah apakah hasil dari setiap pengulangan percobaan pada kondisi yang berbeda signifikan atau tidak. Ya. Oke, berarti di sini kita punya 4 treatment. Ya, 4 treatment. Treatment pertama adalah ya, ke-19 anjing diberikan tekanan CO2 yang tinggi tanpa diberikan halogen. CO2 yang rendah tanpa halogen. Kemudian treatment 3, ke-19 anjing diberikan tekanan CO2 yang tinggi namun sekarang dengan halogen. Dan treatment keempat adalah ke-19 anjing menerima tekanan CO2 rendah dengan halogen. Oke, berarti kan ada 4 treatment. Hipotesis kita, nah di sini hipotesis yang kita gunakan adalah pertama adalah melihat adakah pengaruh pemberian halogen atau tanpa halogen. Yang kedua, apakah ada pengaruh perbedaan tekanan CO2 tinggi dan rendah. Dan hipotesis yang ketiga adalah apakah efek interaksi antara halogen dan CO2 memberikan perbedaan signifikan. Ya. Jadi di sini kita punya 3 hipotesis. Oke, kita lihat hipotesisnya adalah menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada perbedaan signifikan saat anjing diuji dengan pemberian halogen atau tanpa halogen. Berarti kita gunakan hipotesisnya adalah μ3 tambah μ4 dikurangi μ1 tambah μ2. μ3, μ4 itu kan adalah yang pakai halogen, μ1 dan μ2 yang tanpa halogen. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada perbedaan signifikan saat anjing diuji dengan tekanan CO2 yang berbeda. Ya. μ1 tambah μ3 itu adalah yang high, berarti kan high CO2. μ2 tambah μ4 itu adalah yang low CO2, sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah tidak ada perbedaan signifikan yang disebabkan dari interaksi antara pemberian tekanan CO2 yang berbeda dan pemberian halogen. Berarti μ1 tambah μ4 ya, dikurangi μ2 tambah μ3 ya, sama dengan 0. Berarti kita punya matriks kontras menjadi sebagai berikut. Ya. Dari baris pertama itu adalah μ3 tambah μ4 dikurangi μ1 tambah μ2. Berarti μ1 adalah koefisiennya -1, μ2 juga -1, μ3 positif 1, μ4 juga +1. Demikian juga untuk baris kedua dan baris ketiga, tinggal dilihat di hipotesis di atas. Maka berikutnya adalah kita hitung vektor min dan matriks kovarian sampel. Maka berikutnya kita akan punya CX bar dan CSC transpose sebagai berikut. Ya. Maka berikutnya tinggal kita masukkan ke statistik ujinya, ya, T kuadrat. Di sini diperoleh T kuadrat adalah sama dengan 116. Berikutnya adalah cari T kuadrat hitung dari tabel F kemudian dikonversikan. Jadi ini untuk mengkonversi boleh dari T kuadrat ke F, ya. T kuadrat hitung dikonversi menjadi F hitung. Atau bisa juga dibalik. Kita ambil dari F tabel, dikonversi menjadi T kuadrat tabel. Itu juga boleh, ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, di sini contohnya adalah dari F tabel dikonversikan ke T kuadrat tabel. Nah, dengan alfa 0,05 diperoleh T kuadrat tabelnya adalah 10,94. Karena T kuadrat hitung lebih besar, jauh lebih besar daripada T kuadrat tabel, maka kita tolak 0.
Dengan demikian, tidak ada pengaruh dari pemberian. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Tidak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Tidak ada atau belum paham? Pak, Oke. izin bertanya. Oke, yang di sini kompetensi kalian sebetulnya adalah bagaimana bisa mengerjakan, ya, bisa mengerjakan saja. Jadi kalian tidak perlu paham filosofinya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi yang penting kalian bisa diberikan soal, bisa mengerjakan, bisa melakukan analisisnya. Ya. Halo, Tes? Iya, Pak. Oke, coba tes. Kalian bisa ini nggak? Coba ada yang ngomong. Biar saya tes dulu. Dua arah semua kan, Pak, sama dengan terus ya satunya tidak sama dengan itu, Pak. Ada yang dua arah itu nggak, Pak? Mesti ada yang satu arah itu nggak, Pak? Yang misalnya untuk menguji nana lebih baik dari ini atau apa gitu, Pak? Maksudnya itunya, hipotesis. Ya. Oke, dalam uji hipotesis vektor rata-rata, tidak ada yang namanya uji satu arah. Ya. Kenapa tidak ada? Karena kita bukan bentuk bilangan. Kalau uji satu arah, uji univariat kan adalah berupa garis bilangan. Ya. Sehingga kalau misal di sini mu0, benar. Kalau misal di sini adalah mu0, maka kalau X bar di sini kita bisa pakai satu arah kan, berarti lebih dari. Kalau X bar di sini berarti bisa kurang dari, ya, dalam bentuk garis bilangan. Tapi ketika kita bicara multivariat, kita bicara wilayah, ya. Dia bukan confidence interval, tapi confidence region, di mana mu0 di sini, kemudian X barnya bisa jadi di sini, ya. Di sini kan kita hanya bisa mengatakan X bar ada di luar elips dan ada di dalam elips. Kita tidak bisa mengatakan X bar ini dikurang lebih kecil dari mu0 atau lebih besar dari mu0. Ya, karena dia bentuknya adalah multivariat. Misal kalau X barnya di sini, dia kan untuk di variabel X2 itu lebih tinggi daripada mu0, tapi di variabel X1 dia lebih rendah dari mu0. Demikian juga kalau misal di sini, ya. Kalau di sini X barnya, berarti kan dia lebih besar di X1, tapi dia lebih kecil di X2. Sehingga di dalam multivariat, bentuk hipotesisnya adalah hanya dua arah. X bar 1 sama dengan X bar 2, kemudian X bar 1 tidak sama dengan X bar 2. Nah, ketika kalian ingin mengetahui secara variabel mana yang lebih tinggi, variabel mana, ya, yang lebih tinggi, ya, atau variabel mana yang menyebabkan dia ditolak Hanoi-nya, yang menyebabkan Hanoi tolak, ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan uji simultaneous T kuadrat, ya. Simultaneous T, ya, uji T, yaitu uji univariatnya. Jadi sebetulnya nanti ini akan dilakukan uji T, ya, pada masing-masing variabel. Tapi nanti dia akan menggunakan alfa yang di adjust, ya. Alfa yang di adjust. Nah, salah satu metode untuk mengadjust alfa nanti ada menggunakan metode Bonferroni. Nah, tapi metode Bonferroni nanti kita akan pelajari saat MANOVA, ya. Saat kita belajar MANOVA baru kita akan bahas mengenai Bonferroni. Nah, tapi untuk sementara kita bisa
membaca dari vektor X bar-nya saja untuk menentukan dia lebih baik yang mana gitu kan. Dia seperti tadi kasus yang dependent tadi, yang sample dependent kan di sini dikatakan terdapat perbedaan signifikan dari merek coating 1 dengan coating 2 ya. Nah, mana yang lebih baik? Nah, kita lihat saja di vektor D bar-nya ya. Vektor D bar-nya adalah positif dua-duanya, artinya bahwa coating 1 pada kedua variabel itu adalah korosinya itu paling tinggi gitu kan, lebih tinggi dibandingkan coating 2. Dengan demikian coating 2 adalah merek pelapis anti karat yang lebih baik ya. Jadi kita bisa seperti itu saja ya. Tapi sebetulnya lebih baik lagi kalau kita harus uji simultaneous tadi ya, menggunakan Bonferroni. Sehingga di sini kita kalau pakai Bonferroni kita harus ketahui dulu ini 3,067 ini signifikan atau tidak gitu kan. Tapi oke lah, at least minimal ada satu variabel yang menyebabkan coating 1 itu adalah lebih jelek atau coating 2 itu lebih baik ya. Seperti itu. Jadi kita bisa membaca arah di si lebarnya tersebut. Kalau yang sebentar, kalau contoh 3 gimana? Kita lihat contoh 2 itu adalah Y bar 1, semua nilainya lebih tinggi daripada Y bar 2. Ya. Y bar 1 itu adalah laki-laki, Y bar 2 itu adalah perempuan. Jadi dengan demikian bahwa ya di sini laki-laki lebih baik. Ya. Dia kan kalau di hipotesis kan hanya menyatakan berbeda signifikan, tapi tidak menyatakan mana yang lebih baik. Nah, dengan melihat si Y bar 1 dan Y bar 2, maka kita bisa tentukan, oh yang lebih baik adalah laki-laki. Ya, seperti itu. Tapi variabel mana yang signifikan, ya kita belum tahu, harus kita uji. Ya. Seperti ini, 15,91 dengan 13,9 bisa jadi ini tidak signifikan bedanya. Tapi at least setidaknya ada satu atau dua variabel yang signifikan, yang menyebabkan laki-laki menjadi berbeda signifikan dengan perempuan. Ya, seperti itu. Oke, jadi untuk sementara kalian melihat nilai dari perbandingan Y bar-nya saja. Ya. Nanti kita akan bahas pada saat membahas tentang MANOVA mengenai uji simultaneous-nya. Ya. Jadi kita akan uji univariat nanti. Ya. Lanjutannya dari uji hipotesis multivariat adalah kita lakukan uji univariatnya untuk menentukan kira-kira kan kalau di uji multivariat kan hanya dikatakan dia berbeda signifikan, tapi kita tidak tahu variabel mana yang menyebabkan dia berbeda signifikan, ya. Sehingga harus kita lakukan uji lanjutannya, ya, lakukan uji T univariat. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, halo. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya udah, kalau tidak ada berarti silakan kalian coba praktikumnya ya, menggunakan ya. Kemudian kerjakan responsinya. Responsinya ada di modul praktikum ya. Soal responsi ada di modul praktikum, kemudian silakan kalian pelajari praktikum untuk ada 5 contoh di dalam modul praktikum ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin saya akhiri saja sampai di sini dulu ya. Silakan. Nanti kalau kalian sudah coba-coba praktikum, kemudian ada yang mau ditanyakan, ya boleh ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Silakan. Masih ada waktu ya hampir 1 jam ya, masih ada waktu 56 menit untuk mengerjakan praktikum, latihan praktikum, serta untuk mengerjakan responsi. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.